Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, makin mengenaskan. Oknum polisi babak belur dikeroyok massa. Menteri Prabowo sampai nangis disandra massa di depan gedung DPRD. Wow, ngeri guys. Diduga seorang intel polisi ketahuan menyusup masuk ke dalam gabungan massa aksi sampai babak belur dikeroyok massa. Seketika, massa aksi langsung kocar-kacir kabur. Pria yang diduga intel tersebut mengeluarkan selfie. Wow, luar biasa. Siapakah dia? Sementara itu, salah satu menteri Presiden Prabowo sampai ketakutan saat diinterogasi oleh massa aksi di depan gedung DPRD. Wow, luar biasa ya. Oke guys, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Jejak intel berselfie di demonstrasi menolak UU TNI. Ini adalah rekaman video yang viral di media sosial dalam aksi demo menolak UU TNI yang berlangsung pada Kamis 27 Maret 2025 di depan gedung DPR. Dalam video terlihat dua orang pria berpakaian bebas dikerubungi massa tepat di bawah jembatan penyeberangan orang. Dari sudut lainnya, massa terlihat mendatangi dua pria tadi dan keduanya hampir saja menjadi bulan-bulanan. Tapi massa kemudian berlarian. Rekaman dari atas jembatan ini menunjukkan salah satu dari dua pria itu mengeluarkan senjata api. Ia mengokang. Benar guys. Waduh, itu dia. Dia mengokang senjatanya itu. Kemudian mengarahkan ke arah salah satu massa sambil berlari ke arah tol dalam kota yang dijaga pasukan polisi bersenjata. Dalam video ini, salah satu massa sempat mengejar dua pria itu. Videonya ini. Ya, pakai intel ya. Aksi pria berselfie itu juga tertangkap dalam foto ini saat menyembunyikan senjata yang ia bawa. Dalam video ini, wajah pria bersenjata api itu terlihat jelas. Siapa sebenarnya mereka? Wah, ngeri nih guys. Ini ngeri ya. Jika benar pria yang diduga intel itu benar-benar polisi itu nggak apa-apa ya. Yang kita takutkan, pria yang diduga intel tersebut bukan intel, bukan dari polisi atau TNI. Jangan-jangan yang kita takutkan dia dari masyarakat sipil yang membawa selfie atau penyusup dari pihak manapun gitu ya. Kalau polisi sih nggak apa-apa ya, memang haknya memegang senjata gitu ya. Yang kita takutkan jangan-jangan dia adalah dari keluar dari siapalah, kita nggak tahu ya. Wow, luar biasa. Untung ketahuan ya, kalau tidak bisa benar-benar berabe ini guys. Gila. Tanggal 24 Maret kemarin adalah hari bersejarah. Tolong para polisi bertindak represif terhadap massa aksi. Kawan-kawan, kita kedua bersama. Langsung orasi di depan bahwa dalam Polres Sukabumi. Wah. Nomor 16 tahun 2006 disebut sudah jelas dikatakan dalam pasal 14 ayat 1 larangan dalam pengendalian massa, dalam penanganan, dalam keamanan. Tapi mereka bertindak secara membabi buta, kawan-kawan. Katanya mengayomi. Tapi cocok kita katakan mereka bukan pengamanan, tapi kita dihadapkan dengan preman-preman. Karena kami sangat-sangat menghargai kalian sebagai aparat penegak. Namun, apa yang kalian lakukan setelah kami melakukan upaya persuasi? Tidak ada kejelasan. Semakin bobrok penegakan hukum di negara kita. Sehingga kawan-kawan sekalian, 3 tahun kita sudah berjuang, maka tidak ada solusi. 500 mata memandang. Ya, 500 mata memandang. Apa namanya? Ubur-ubur ikan lele. Tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Emang Kapolri. enak diceramain le. Bapak secara gentleman harusnya malu, Pak. Harusnya Bapak malu secara gentleman. Bapak di sini bukan baru sehari 2 hari. Harusnya ketika Bapak datang bukan Bapak baru menjabat di sini, tapi Bapak memanggil semua kasar-kasar Bapak. Bapak. Ubur-ubur ikan lele, polisi diceramain mahasiswa le. Luar biasa. Lakukan evaluasi. Apa harus kita seperti ini terus baru kalian mau jalankan tugas dan fungsi kalian dengan baik? Apakah harus setiap hari masyarakat datang ke sini berkumpul? Selain aksi kami ini, Pak, banyak aksi-aksi lain yang mereka merasa tidak puas dengan kinerja kalian, melakukan aksi unjuk rasa di sini. Itulah bukti bobroknya pelayanan kalian, Pak. Wah, Bukan mantap. hanya kami loh yang berunjuk rasa. Biar wakil kan. Banyak masyarakat yang berunjuk rasa karena kerjaan kalian tidak benar. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan, Pak? Ini akan jadi bom waktu.
Saya mungkin akan tua dan saya mungkin akan mati. Tapi kawan-kawan saya, junior-junior saya akan terus melaksanakan perjuangan ini. Dan siapapun kapolresnya, siapapun kapoldanya, siapapun penyidiknya, kita akan tetap lakukan penyuaraan untuk menegakkan hukum di masyarakat. Semua saya respon dan semua saya hargai semua pikiran teman-teman. Dan tidak ada satu pun tuntutan dari seluruh yang teman-teman sampaikan, saya tidak akan sampaikan. Saya deliver kepada pemerintah, kepada presiden, termasuk kepada DPR, kepada presiden dan termasuk juga kepada pimpinan DPR. Karena itu sekali lagi, pada saat proses pengambil keputusan seperti ini kan bukan individual saya, bukan individual. Emang kolektif nggak membuat undang-undang kawan? Ya, menjalankan peraturan nomor 12 tahun 2011. Kenapa? Menjalankan aturan itu Apanya? tentang pembuatan undang-undang. Pasti kata jalan. formil nggak banyak, kata formil 3 bulan, 1 bulan terakhir. participation tuh bahasa Indonesia itu. Kalau Hebat banget. kan tergantung persepsi. Sekarang Udah persepsi Pak, itu undang-undang, bahasa undang-undang. Objektif itu objektif. Undang-undang. Cara pembuatan undang-undang nomor 12 tahun 2011. Menteri harus diajarin semua. Nangis. prinsipnya izinkan saya, beri saya kesempatan. Saya respon dan saya hargai semua pikiran kawan-kawan. Tidak ada yang saya salahkan. Saya potong Pak, kalau sudah saya berikan kesempatan, apa realisasinya? Jaminannya apa, Pak? Kan bukan saya sendiri nih. Loh, Pak, saya tuh ngomong sama Bapak karena Bapak menteri, Pak. Iya walaupun menteri, tapi kan ada keterbatasan kewenangan. Sekarang tujuan saya pasti akan sampaikan semua tuntutan kawan-kawan. Pak, ini bangsa ini sangat ahistoris, Pak. Adanya partai banyak itu berjuang mahasiswa yang berdarah-darah. Jadi kita mesti partai. Harusnya mereka mengkhianati hari ini. Bentar. Aduh, gimana lagi nih? Maju Pak. Terima kasih ya, jadi saya Supratman, Menteri Hukum. Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman Presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti. Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi 1, dan pada akhirnya nanti saya akan balik untuk menjelaskan apa yang dan kalau dibaca revisinya. Ya, bentar. Tolong ditanyakan juga kepada anggota DPR-nya, kapan pengesahan RUU perampasan aset terhadap koruptor itu disahkan. Itu satu, cuman itu satu aja ya. Kalau mau jujurlah, di bagian mana yang harus menimbulkan gejolak? Coba kalian baca. Saya sudah kirim ke teman-teman wartawan tadi. Ya, di bagian mana coba yang masih menimbulkan gejolak yang mana? Apa? Coba sebutkan satu yang menimbulkan gejolak. Misalnya penambahan Ya, penambahan yang mana? Sebut. Pama atau perwira. Ini yang sering jadi kalau masa pensiun apa masalahnya? Itu kan prajurit aktif. Yang sudah disampaikan tadi kemarin saya lihat di masyarakat salah satunya soal operasi selain militer Pak. Nah itu kan dari dulu sudah ada operasi militer selain perang. Banyak yang beranggapan bahwa itu kemudian dapat berpotensi menjadi pasal karet. Ini gimana? Operasi militer selain perang itu kalau ada bencana, pemulihan bencana itu operasi militer selain perang. Kalau ada jembatan putus, itu jembatan darurat dibangun oleh militer, itu namanya operasi militer selain perang. Ya, kalau ada pemberontakan bersenjata misalnya, itu juga menjadi bagian dari operasi militer selain perang. Jadi operasi militer selain perang itu harus digarisbawahi selain perang. Jangan operasi militernya, tapi selain perang. Sekarang mana yang menurut kalian kontroversial lagi yang mana? Mas, sebenarnya bukan terkait kontroversial, namun masyarakat menganggap ini terlalu terburu-buru. Itu gimana? Undang-undang ini sudah dari beberapa tahun lalu kan direvisikan. Ini kan bukan ujuk-ujuk, dari berapa tahun lalu. Coba searching, kalian kan wartawan. Browsing dari kapan nih RUU revisi Undang-Undang TNI ini mulai digodok? Sudah berapa tahun yang lalu kan? mungkin yang dari catatan karena tidak ada di Prolegnas 2025 Pak. Gitu. Iya, tapi kan ini sudah direncanakan lama. Jadi kalau undang-undang itu misalnya sudah matang, ya sudah bisa untuk segera untuk diundangkan, kenapa enggak? Iya. Oke, benar. Jika undang-undang itu telah matang, kenapa harus disahkan juga gitu ya? Ya bagus itu ya. Satu lagi pertanyaan saya tentang perampasan aset terhadap koruptor ya. Padahal RUU Undang-Undang Perampasan Aset juga telah lama dibicarakan, bahkan dari tahun 2008 kalau nggak salah ya. Udah berapa tahun tuh kira-kira, coba dihitung guys ya.
sampai sekarang juga masih belum disahkan. Apakah juga belum matang? Ya, harus nunggu berapa puluh tahun lagi untuk mengesahkan RUU perampasan aset terhadap koruptor. Kapan lagi gitu ya? Sampai kapan matangnya? Gitu ya. jadi orang ini gokil guys ya, gokil dia ya. Nah, tapi kalau RUU tentang TNI langsung disahkan gitu ya. Nah, perampasan aset gimana? Apa belum matang? Gila. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.